Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Ya ayyuhan nas, usikum wa nafsi bitaqwallah. Kama qala ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Di mana pada siang hari yang berbahagia ini, di mana pada siang hari yang sangat cerah ini, Allah Subhanahu wa taala masih melimpahkan kepada kita seluruh nikmat karunia-Nya. Nikmat kesempatan kepada kita seluruhnya, memberikan nikmat kesehatan kepada kita seluruhnya, serta memberikan kepada kita seluruhnya nikmat keimanan, nikmat ihsan untuk berkumpul di masjid yang kita cintai ini dalam rangka untuk melaksanakan salat Jumat berjemaah, yang mana salat Jumat ini merupakan salah satu kewajiban kita, merupakan salah satu yang harus kita laksanakan setiap satu kali dalam seminggunya, merupakan salah satu kewajiban untuk seluruh kaum Adam yang diwajibkan kepada kita kaum laki-laki yang balik lagi berakal. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak lupa pula kita hadiahkan ke junjungan alam Habibullah, kekasihnya Allah, seorang pelopor Islam, seseorang yang membawa umatnya dari alam kegelapan, yang membawa seluruh umatnya dari lembah kehinaan ke alam yang terang benderang seperti saat ini, yang disinari dengan iman dan Islam. Siapa lagi kalau bukan Nabi besar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu hadirin, diharuskan kepada kita seluruhnya untuk selalu berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk menghadiahkan sepenggal doa kepada beliau dengan lafaz Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Mudah-mudahan hadirin, dengan lantunan sepenggal lafaz tersebut, kita bisa merupakan menjadi salah satu pengikut Rasulullah, merupakan salah satu umat beliau yang mendapatkan syafaatnya, kelak di yaumil kiamah nanti. Karena mengapa? Kelak di akhir zaman nanti, kelak di yaumil kiamah nanti, tidak ada lagi pertolongan, tidak ada lagi tempat kita berlindung. Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita berlindung. Hanya dengan syafaat beliau kita bisa terselamatkan dari yang kekejaman hari akhir zaman nanti. Jadi untuk itu hadirin kepada kita seluruhnya, mumpung pada saat ini kita masih ada waktu, mumpung pada siang ini kita masih ada kesempatan untuk berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih ada kesempatan untuk kita menanam kebaikan kita untuk kelak bekal kita di akhirat nanti. Mari gunakan waktu yang sangat singkat ini, mari pergunakan waktu yang sangat sedikit ini untuk berbuat kebaikan, untuk menanam kebaikan untuk bekal kita di akhirat nanti. Ma'asyiral muslimin,
sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagai khatib, kami takkan pernah bosan dan takkan pernah jenuh untuk mewasiatkan kepada kita seluruhnya, terkhususnya kepada diri khatib pribadi, untuk bersama-sama kita seluruhnya saling meningkatkan, saling meninggikan, saling menebalkan keimanan kita, saling meningkatkan rasa ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mengapa? Takwa dalam artian apa? Takwa dalam artian menjalankan seluruh perintahnya Allah dan menjauhi larangannya Allah. Karena kelak di akhir zaman nanti, hanya dengan bekal iman dan takwalah, insya Allah kita bisa mudah, kita bisa menjalankan, kita bisa menerima apa yang kita perbuat di muka bumi ini kelak di akhir zaman nanti. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkanlah khatib untuk membawakan sebuah khutbah singkat yang kita ambil dari sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimah. Menuntut ilmu diwajibkan untuk seluruh kaum muslim, baik dia laki-laki, baik dia perempuan, baik dia kaya, baik dia miskin, baik dia tua ataupun dia muda, selagi ia masih memeluk yang namanya agama Islam, menuntut ilmu merupakan salah satu kewajiban untuk dia. Maka dari itu hadirin, tema kita pada siang hari ini yaitu pentingnya ilmu pengetahuan di kehidupan sehari-hari. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Banyak di zaman kita saat ini orang yang memiliki ilmu tetapi tidak didasari dengan iman. Begitu juga sebaliknya, banyak orang yang beriman tetapi tidak memiliki ilmu. Apa itu orang yang beriman tetapi tidak memiliki ilmu? Begitu juga, apa itu orang yang berilmu tetapi tidak didasari dengan iman? Contoh, seseorang yang memiliki ilmu tetapi tidak didasari dengan iman, apa itu? Kita berpikir seorang hacker. Seorang hacker, ia mampu menguasai teknologi komputer. Ia mampu menguasai teknologi di dunia ini, teknologi komputer. Tetapi ilmu teknologi komputer yang ia kuasai itu tidak didasari dengan iman dan Islam. Bagaimana selanjutnya? Ilmu teknologi komputer yang ia miliki, ilmu teknologi komputer dan jaringan yang ia kuasai, ia gunakan untuk membobol ATM. Ia gunakan untuk menguras uang di ATM. Coba kita pikirkan. Ini sama halnya seperti saja dengan mencuri. Apakah mencuri merupakan salah satu perbuatan yang baik? Jikalau seandainya lah seorang hacker yang mampu menguasai teknologi komputer dan jaringan, ia didasari dengan iman dan Islam, maka ilmu yang ia miliki otomatis ia gunakan ke arah yang lebih baik. Banyak membantu masyarakat di kalangan seperti saat ini. Tetapi di zaman kita saat ini, banyak orang yang memiliki ilmu tetapi tidak didasari dengan iman dan Islam. Maka banyak orang di zaman saat ini, kelak di akhir zaman nanti, ilmu pengetahuan yang ia miliki, kekayaan yang ia miliki, kekuatan yang ia miliki, bahkan itu kelak yang akan membawanya ke neraka. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ilmu pengetahuan merupakan salah satu kewajiban yang harus kita laksanakan. Mengapa merupakan salah satu kewajiban kita? Kita berputar ke sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu pertamanya di Gua Hira. Ia mendapatkan wahyu pertamanya diberikan oleh malaikat Jibril mengenai menuntut ilmu, mengenai ilmu pengetahuan. Ia diberikan Allah Subhanahu wa taala wahyu pertama di dalam Al-Qur'an surah Al-Alaq. Terdapat di antaranya yaitu ayat pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Iqra, bacalah. Malaikat Jibril menganjurkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membaca. Artinya apa? Tidak membaca buku bacaan, tidak membaca komik, tidak membaca koran, tetapi apa yang dibacanya? Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an ini bahwasanya yang dimaksud dengan membaca itu apa?
menuntut ilmu. Mari membaca, mari belajar. Agar apa? Agar banyak lebih kita ketahui. Seandainya sajalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menuntut ilmu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memiliki ilmu pengetahuan, apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan bisa berdakwah? Apakah Rasulullah akan bisa mendakwakan agama Allah kepada seluruh umatnya? Jikalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak memiliki yang namanya ilmu pengetahuan, apakah ia tahu bagaimana cara salat yang baik? Apakah ia tahu bagaimana cara berpuasa yang baik? Apakah ia tahu bagaimana bacaan-bacaan salat yang fasih dan baik? Maka kita tarik kepada diri kita sendiri juga. Jikalaulah kita tidak menuntut yang namanya ilmu, apakah kita tahu berapa rukun salat itu? Apakah kita tahu bagaimana cara berwudu yang baik? Apakah kita tahu berapa salat itu? Maka dari itu hadirin, menuntut ilmu atau ilmu pengetahuan merupakan salah satu kewajiban untuk kita. Bukan lagi kewajiban untuk kita, tetapi apa? Kebutuhan untuk kita. Karena mengapa? Jikalaulah kita tidak menuntut yang namanya ilmu, jikalaulah kita tidak memiliki yang namanya ilmu pengetahuan, secara logikanya kita berpikir, kita tidak akan ada keimanan. Karena mengapa? Karena setelah adanya lah pengetahuan, maka timbullah keimanan. Adanya keyakinan, maka timbullah keimanan. Jikalau kita tidak yakin, maka bagaimana cara timbulnya keimanan di dalam hati kita? Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa tujuan kita hidup di muka bumi ini? Apa sebenarnya yang ingin kita raih di muka bumi ini? Apa yang ingin kita ambil di muka bumi ini? Apakah dengan mengambil harta yang banyak merupakan salah satu tujuan kita? Apakah dengan memiliki harta yang banyak, bangunan rumah yang mewah, bahkan kendaraan yang sangat mewah merupakan salah satu tujuan kita? Coba kita membaca Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman di dalam Al-Quran, yang artinya Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan jin dan manusia hanya untuk menyembah kepada Allah, hanya untuk beribadah, ibadah dan ibadah. Karena mengapa? Tidak dengan duit kita bisa masuk surga. Masuk surga itu tidak memiliki tiket, tidak membayar tiket kita untuk masuk surganya Allah. Tetapi dengan apa? Dengan amal-amal yang baik. Dengan amal-amal yang baiklah insya Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan hadiah kepada kita. Apa hadiahnya? Kehidupan yang layak kelak di akhirat nanti. Kehidupan yang baik, kehidupan yang bahagia di dunia dan di akhirat. Sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, di mana yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada kita seluruhnya, jikalau kita ingin bahagia di dunia, fa'alaihi bil ilmi, maka carilah ilmunya. Wa man aradal akhirah, dan barang siapa yang ingin bahagia di akhirat, fa'alaihi bil ilmi, maka carilah ilmunya. Wa man aradahuma ad-dunya wal akhirah, dan barang siapa yang ingin bahagia di keduanya, ad-dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat, maka apa yang harus kita cari? Fa'alaihi bil ilmi, maka carilah ilmunya. Ilmu pengetahuan, pengetahuan yang kita milikilah yang akan membawa kita kemana arah yang kita tuju, kemana kita melangkah selanjutnya, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita perbuat. Dengan memiliki ilmu pengetahuan, maka itu semua akan mudah kita laksanakan. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tetapi banyak di kalangan masyarakat saat ini tidak mementingkan yang namanya ilmu pengetahuan, mengebelangkankan yang namanya ilmu pengetahuan, mengedepankan yang namanya harta. Bagaimana cara kita ingin mendapat harta jikalau kita tidak memiliki ilmu? Seorang guru tidak akan ada tanpa ia memiliki yang namanya ilmu. Seorang tentara, polisi, bahkan seorang presiden tidak akan ada tanpa ia memiliki yang namanya ilmu. Bagaimana seorang ustadz, seorang guru, seorang polisi bisa melaksanakan tugasnya jikalau ia tidak mengetahui apa yang harus ia lakukan? Tidak usah jauh-jauh kita ambil contoh. Bagaimana cara kita makan yang baik jikalau kita tidak memiliki ilmu? Apakah kita tahu makan itu dengan mengunyah tanpa kita memiliki pengetahuan? Apakah kita tahu dengan meneguk air kita bisa tidak haus? Maka dasar dari kehidupan kita ini, kunci dari kehidupan kita di muka bumi ini
Hanya dua Allah berikan kepada kita. Pertama apa? Perbaiki solatmu, perbaiki ibadahmu. Apa itu ibadah? Mulai dari solat, berpuasa, zakat, dan lain sebagainya. Perkara-perkara yang dianjurkan Allah merupakan ibadah yang dianjurkan Allah. Pertama apa? Kunci Allah berikan kepada umat manusia agar ia bisa hidup bahagia di dunia, hidup tenang di akhirat. Apa Allah berikan kunci kepada kita? Pertama, perbaiki ibadahmu. Yang kedua apa? Muliakan orang tuamu. Dengan memperbaiki ibadah dan memuliakan orang tua, bagaimana cara kita? Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana cara kita berbuat ibadah yang baik? Bagaimana cara kita memuliakan orang tua kita jikalau kita tidak menuntut yang namanya ilmu? Maka dasar kehidupan kita di dunia ini hanya untuk ibadah, ibadah dan ibadah. Jikalau engkau ingin bahagia di dunia, maka carilah ilmunya. Jikalau engkau ingin bahagia di akhirat, maka carilah ilmunya. Jikalau engkau ingin bahagia di keduanya, ad-dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat, fa'alaihi bil ilmi. Ilmu yang bagaimana? Itu tadi yang kita berikan tadi. Ilmu yang didasari dengan iman dan Islam. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita menuntut ilmu. Menuntut ilmu yang didasari dengan iman dan Islam mulai dari sekarang. Mumpung kita masih ada waktu, mumpung kita masih ada kesempatan, selagi kita masih bisa bernafas di muka bumi ini, mari kita menuntut ilmu, ilmu yang didasari dengan iman dan Islam. Kapan lagi kalau bukan sekarang? Siapa lagi kalau bukan kita? Utubul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari buayan hingga ke liang lahat. Dari hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada kita di muka bumi ini, mulai dari kita lahir, mulai dari kita keluar dari rahim ke muka bumi ini, sampai kelak nanti di goro-goro, sakaratul maut terakhir yang terletak di tenggorokan kita, yaitu namanya goro-goro. Sampai disitulah kita tidak lagi diwajibkan untuk menuntut ilmu. Banyak anjuran kepada kita. Kita yang tidak mau membaca Al-Quran, kita yang tidak mau tahu bagaimana kehidupan kita, kita yang tidak mau tahu apa yang harus kita lakukan. Banyak orang lalai di muka bumi ini. Hanya orang yang beriman, hanya orang yang bertakwa yang Allah jamin masuk surga. Hanya orang yang beriman, hanya orang yang bertakwa yang telah menuntut ilmu. Jikalau engkau seorang Islam, jikalau engkau sedang memeluk agamanya Islam, maka menuntut ilmu merupakan salah satu kewajiban kita. Merupakan salah satu yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menuntut ilmu yang bagaimana? Menuntut ilmu bukan hanya di sekolah. Menuntut ilmu bukan hanya di kampus. Menuntut ilmu bukan hanya di perkuliahan. Tetapi menuntut ilmu di kalangan seperti kita saat ini sudah tidak susah lagi. Ada internet. Tetapi apapun yang kita baca, apapun yang kita ketahui, harus didasari dengan seorang guru. Harus didasari seorang yang berpengalaman. Agar mengapa? Agar tafsiran-tafsiran yang kita baca, agar arti-arti yang kita baca tidak menyalahi aturan agama, tidak menyalahi aturan akidah. Karena mengapa? Karena akidah, akhlak yang sangat penting dari ilmu. Karena mengapa? Sebuah hadis Rasulullah SAW telah mengingatkan kepada kita semuanya, akhlak itu merupakan yang sangat tinggi dibanding ilmu. Tetapi dengan memiliki yang namanya ilmu, kita bisa menimbulkan yang namanya akhlak. Karena dengan memiliki pengetahuan, maka timbullah akhlak. Ditanamkan di dalam hati kita bahwasanya akhlak lebih tinggi dari ilmu. Tetapi tanpa memiliki yang namanya ilmu, kita tidak bisa menanamkan di dalam jiwa kita yang namanya akhlak. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini, khutbah yang sangat sedikit ini dapat bermanfaat bagi kita seluruhnya. Dapat bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-harinya. Dimana jikalau ada kesalahan-kesalahan kita yang kecil, saya harap, kita seluruhnya berharap, kita seluruhnya ingin mulai dari saat ini, mumpung pada saat ini kita masih ada waktu, kita masih ada kesempatan untuk bermuhasabah diri, untuk menuntut ilmu yang didasari dengan iman dan Islam. Mari gunakan waktu yang sangat singkat ini untuk menuntut ilmu, untuk menanam kebaikan. Agar mengapa?
Allah Subhanahu wa taala bisa mengangkat derajat kita di dunia dan di akhirat. Terdapat dalam Quran surah Al-Mujadilah ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajah. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang yang menuntut ilmu beberapa derajat dibanding orang yang tidak menuntut ilmu. Allah yang langsung mengatakan, Allah yang langsung mengangkat derajat kita. Jadi untuk itu apa lagi yang ingin kita ragukan? Apa lagi yang ingin kita sangsikan kepada Allah? Allah yang langsung mengangkat derajat kita. Jikalau kita menuntut ilmu yang didasari dengan iman dan Islam, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan dua kunci yang tadi, dua kunci kehidupan. Apa itu? Pertama, perbaiki ibadahmu. Yang kedua apa? Muliakan orang tuamu. Jikalau yang ketiga ini sudah kita laksanakan, insya Allah seluruh alasan, seluruh kerjaan, seluruh perkelahian Allah Subhanahu wa taala yang langsung menyelesaikan kepada kita. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu. Innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulah bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih. Wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Shadaqallahul 'azim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala alihi sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala alihi sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna waliwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma yassir wa la tu'assir. Allahumma yassir wa la tu'assir. Allahumma yassir wa la tu'assir. Wa khususan ya Allah li hadhihi niyati jamaah salat Jumat ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yashkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.
Thank you.